Mitra Idola, kita akan mengenal Suryan Masrin, pelestari dan pegiat naskah kuno atau manuskrip asal Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atas apa yang dilakukan, Suryan Masrin mendapat penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2024. Pak Suryan, kita pengen tahu banyak soal Pak Suryan ya, karena ini menarik banget. Karena Pak Suryan itu dikenal sebagai pelestari dan pegiat naskah kuno atau manuskrip asal Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi gitu ya Pak Suryan kok bisa sampai mengoleksi naskah kuno ini? Ya, sebenarnya saya juga bingung kalau ditanya apa yang latar belakang. Karena sebenarnya itu sesuatu yang tidak pernah terduga kan. Awal mulanya itu dari rasa penasaran dengan sosok yang ada di kampung kami, yaitu di Kampung Peradong. Sosok itu disebut-sebut oleh masyarakat, oleh sesepuh di kampung sebagai tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di daerah tersebut kan. Nah, penasaran kan dengan silsilah dan ketokohannya, akhirnya mulailah tanya ke orang tua-tua yang ada di kampung terkait informasi tersebut sedikit demi sedikit. Nah, lalu suatu ketika pas saat bertanya itu, si sesepuh itu atau kami panggil Ato gitu kan, yaitu menunjukkan semacam dokumen-dokumen gitu. Nah, pada waktu itu kita belum ada kepikiran atau belum ada ketertarikan, hanya sekedar ditunjukkan tahu saja. Oh, bagus ya gitu kan. Itu di tahun sekitar 2007-2008. Jadi selang waktunya lumayan lama, kemudian di tahun 2018 itu baru mulai munculnya itu. Jadi lumayan lama waktunya itu kan. Nah, kemudian di 2018 itu saya berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Bangka Barat terkait tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda yang punya ketertarikan untuk menuliskan sejarah lokal yang ada di wilayah Bangka Barat gitu kan. Nah, dari situlah mulai kan, karena kita ada tanggung jawab untuk menulis, berarti kan kita harus tanya lagi gitu kan. Nah, dari situlah mulai tanya-tanya lagi. Nah, teringat dulu bahwa ada kitab-kitab lama itu yang ditunjukkan oleh Ato dulu itu kan. Nah, teringat kembali. Akhirnya tanya lagi ke anaknya, karena Atonya sudah nggak ada lagi, udah meninggal gitu kan. Nah, pas tanya ke anaknya juga bingung. Yang mana kata itu kan. Nah, terus saya bilang dulu dibungkus pakai plastik yang rapi, kemudian dilihat-lihat yang mana nih. Kemudian sekali dibuka itu pas lah, kebetulan bungkusnya itu nggak berubah. Nah, ini kata saya bilang. Lalu kita buka lah. Nah, si anak itu karena nggak tahu, terkejut juga. Oh, ternyata ini isinya ya. Kita nggak tahu, cuma nyimpan aja gitu kata mereka gitu. Nah, dari mulai situ sedikit demi sedikit tumbuh rasa penasaran itu, sedikit demi sedikit mulai terjawab bahwa cerita orang tua-tua di kampung itu terkait informasi ketokohan seseorang yang ada di kampung sebagai penyebar Islam tadi mulai terkuak sedikit demi sedikit. Karena ternyata kitab itu adalah bagian koleksi dari tokoh tersebut. Dan yang jadi jadi sebuah ketakjuban, ternyata setelah kita baca ulang, itu manuskrip tulisan tangan dari salinan kitab karya Syekh Nuruddin Aramiri dari Aceh. Memang beda makna. Kalau Syekh Nuruddin itu kan di tahun 1600-an. Yang ini salinannya di abad ke-19 ya kan. Jauh beda. Cuman yang jadi menarik itu kok bisa sampai di sini gitu salinannya kan. Mulai dari situlah sedikit demi sedikit penasaran tuh semakin tinggi gitu kan. Cari lagi itu. Ternyata setelah kita cari-cari, tanya-tanya, ternyata si tokoh tadi punya karya juga. Yang tulisan tangan Arab Melayu juga aksaranya itu. Nah, ternyata ini menjadi sebuah penguatan yang betul-betul
di luar ekspektasi kita kan. Ternyata tokoh ini bukan hanya sekedar menyebarkan Islam, tapi juga punya karya. Oke. Iya. Iya. Nah, Dan itu kan berarti dari tahun Pak Suryan pertama kali ngumpulin tahun 2018 tadi ya? Iya, 2018 sampai sekarang itu masih terus penasaran untuk mencari lagi atau gimana, Pak? Masih kalau ini, cuman karena ini kita di Bangka ini kan ada istilahnya beberapa masyarakat tuh kalau dalam bahasa lokal tuh takut ketulah. Oke. Iya. Takut ketulah itu kalau bahasa lain itu ya semacam takut kualat gitu kan. Jadi beberapa dari mereka ada yang hanya menyimpan saja, nggak tahu apa isinya dan tak mau juga untuk membuka. Nah, kemudian ada cerita yang lainnya dari orang tua-tua dulu bahwasannya karena mereka takut ketulah tadi, ada yang mereka bakar, ada yang dibuang dan dihanyutkan ke sungai gitu. Oke. Ya, dan sampai sekarang ada berapa Pak jumlahnya ini koleksi kitab-kitab manuskrip kunonya? Kalau yang koleksi Bangka sendiri mungkin ada sekitar 20, tapi itu rata-rata nggak tebal. Yang tebal tuh hanya ada 2, yang lainnya tipis-tipis. Karena maklum lah zaman dulu kan kertas agak susah kan, apalagi di Pulau Bangka kan gitu. Yang kalau yang lainnya juga ada kemarin yang kita dapat dari Jawa Timur itu sekitar 20-an juga dari Jawa Timur. Kalau yang dari Jawa Timur lumayan agak sedang-sedang tebalnya itu, ada sekitar 1 jari lah tebalnya. Itu biasanya isinya tentang apa yang Pak Suryan dapatkan itu? Kalau yang didapatkan saat ini yang di Bangka itu rata-rata kumpulan tentang ibadah sehari-hari, misalnya tentang fikih atau tentang tauhid. Ada juga yang berhubungan dengan azimat jampi-jampian dan obat-obatan, atau juga ada semacam catatan tentang ilmu bertanam. Oke. Itu menggunakan bahasa Melayu semua? Secara umum karena kita Bangka juga bagian dari wilayah Melayu, ya memang pakai bahasa Melayu semua, walaupun di kemudian hari ada yang bertulisan Latin juga menggunakan bahasa Melayu. Oke. Dan atas dedikasi dalam upaya pelestarian manuskrip kuno ini, Pak Suryan mendapat penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2024. Apa arti penghargaan ini bagi Pak Suryan? Ya, gimana ya? Saya teringat ada cerita andai-andai di daerah kami di wilayah Kecamatan Simbang Tritip atau wilayah orang Jering nyebutnya itu cerita andai-andai atau cerita yang diangkat dari mengandai-ngandai. Jadi ceritanya itu kurang lebih begini, bahwasanya ada seorang pemuda yang menanam pohon, setiap hari dilangkahin pohon itu sampai dengan dia tidak bisa lagi melangkahinya. Lalu suatu ketika ada semacam pembesar atau sebuah kerajaan mengadakan kompetisi untuk mencari calon suami anaknya atau putrinya. Dengan tantang itu meloncati atau melangkahi sesuatu batu atau sesuatu yang tinggi gitu kan. Semua orang sudah dikumpulkan dan semua sudah mencoba, tidak ada yang bisa. Dan dia kan hanya orang biasa, orang kampung, jadi nggak ada semacam kekuatan lah dibanding yang lain-lainnya. Nah, pas saat tiba giliran dia diejek, dicaci maki dan lain sebagainya, ternyata malah dia yang bisa. Nah, kemudian di akhir cerita biasanya diselipkan kesimpulan atau hikmah dari cerita. Jadi ceritanya begini. Profesi apapun selama itu positif, walaupun terlihat aneh, nanti akan ada manfaatnya. Iya, itu kan terlihat aneh, melangkahin pohon sampai dengan tinggi tidak bisa lagi, kan? Nah, ini sebenarnya nggak sama persis sih dengan cerita yang saya. Hanya saja bagi orang di Bangka untuk saat ini hal-hal yang berhubungan dengan kuno atau apa itu kan agak sedikit aneh atau agak sedikit beda gitu kan. Makanya akhirnya dengan jerih payah kita atau sebenarnya kita tidak mengharapkan ke arah sana kan. Kemudian karena Bangka ini menjadi
pulau atau daerah yang baru bagi Perpusnas sendiri untuk informasi tentang pernaskahan atau manuskrip. Jadi mereka agak sedikit punya ketertarikan tersendiri gitu kan. Kalau Pulau Jawa atau Sumatera yang lainnya itu kan sudah banyak gitu kan. Cuma kalau Pulau Bangka belum, ya kan. Jadi mereka ada ketertarikan dan akhirnya mereka datang ke Pulau Bangka, kemudian ke kediaman kami di Mentok, sekaligus menyeleksi, istilahnya membuatkan deskripsi manuskrip atau naskah-naskah tersebut. Kemudian mereka juga langsung mendaftarkan dan kemudian itu di awal tahun, masih di awal tahun 2024 sekitar bulan April gitu. Nah kemudian ternyata di bulan Septembernya di tahun yang sama, alhamdulillah dapat surat dari mereka, ternyata kita masuk menjadi nominasi untuk mendapat penghargaan. Di luar dugaan gitu kan. Kita nggak pernah mengharap sampai ke sana dan kita juga nggak tahu ada penghargaan kayak gitu kan. Nah, Pak Suryan, ini kan manuskrip kuno gitu ya, yang mana mungkin cara merawatnya kan susah gitu, karena mungkin ada yang sudah kertasnya mungkin usang gitu, lapuk gitu. Ini gimana? Terus merawatnya disimpan di mana? Ya, karena juga secara pengetahuan dan keilmuan kita bukan seorang filologi yang bergelut di dunia seperti ini, mulai dari merawat, mengkaji dan sebagainya. Kita kan hanya otodidak, hanya kata orang Bangka itu ilmu kawah. Nah itu kita ala kadarnya. Untuk saat ini paling kita belikan lemari yang terbuat dari kaca untuk menghindari ayap, kita kasih kapur barus, paling seperti itu. Mbak Hanoma. Kalau untuk perawatan kalau secara khusus belum ada, karena misalnya kalau mau konservasi atau preservasi dan lain sebagainya itu kalau kita berkaca kepada teman-teman yang lain tuh lumayan mahal biayanya gitu kan. Nah, lalu apa harapan dan cita-cita Pak Suryan nih ke depan gitu ya dalam upaya pelestarian manuskrip kuno ini? Kalau secara umum sih, pertama yang sangat diharapkan bagi segenap instansi lah, termasuk Perpusnas dan lain sebagainya yang punya kepentingan di dalam hal ini. Yang pertama karena mengingat kondisi kertas dan lain sebagainya, yang paling pertama itu harapannya penyelamatan berupa preservasi atau konservasi gitu kan. Biar nanti kalau sudah dipreservasi dan konservasi kan artinya kita sudah mudah untuk mempublikasikan secara umum untuk dilihat atau dibuka dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersama tim di sini juga mudah-mudahan nanti ada dukungan yang lainnya, mulai melakukan ahli aksara, kemudian ada teman juga yang melakukan sumpingan dan lain sebagainya. Nah itu mudah-mudahan nanti ada dukungan, entah dukungan secara promosi kah atau apakah dan atau bila perlu penerbitan dan lain sebagainya gitu. Itu aja sih Mbak Mas kalau untuk harapannya. Baik. Wah luar biasa. Ini yang awalnya istilahnya cuman ngelihat aja manuskrip kuno gitu ya, terus tiba-tiba langsung sekarang kepikiran untuk menyimpan manuskrip kuno itu, naskah-naskah kuno itu. Terima kasih Pak Suryan sudah berbincang bersama kami di Radio Idola Semarang. Terima kasih juga Mbak Mas. Ya, sampai jumpa. Sukses selalu Pak Suryan. Ya, Ya demikian Mitra Idola perbincangan kami bersama Suryan Masrin, pelestari dan pegiat naskah kuno atau manuskrip asal Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.